Demi Allah, demi Rasulullah tuh. Terserah lu mau percaya apa enggak. Gua berobat cuma bawa KTP dan kakak doang. Weh. Indonesia bagian mana? Ada orang berobat tak payah bayar hanya menunjukkan KTP. Ini orang nampak sangat kalau iri dengan Malaysia ini. Lepas itu, kalau itu betul-betul buat apa pemerintahan kita memakai atau menganjurkan kita menggunakan BPJS? Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Lagi-lagi tentang kesehatan di Indonesia saat ini booming lagi, geng. Ini ada salah satu seorang Indonesia yang menikah ataupun kawin dengan warga tempatan Malaysia. Orang itu dihujat dan dihujat oleh netizennya sendiri, dan sampai-sampai netizennya ini cakap bersumpah kalau di Indonesia itu hanya menunjukkan KTP, tak payah bayar. Kalau di Malaysia kan menunjukkan IC itu serupa dengan KTP, tapi kan masih bayar RM1. Tapi karena katanya ini kalau di Indonesia tak payah bayar. Ini Indonesia bagian mana? Saya sendiri itu juga orang Indonesia. Oke, kita tengok dulu videonya itu macam mana, geng. Macam tuh. Oke, ini Bunda nak cerita sikit ya. Bunda membaca komen ini, ya Allah teman-teman, macam sampai sesak napas. Bunda tengok setiap hari, Bunda tunggu dia tak padam-padam, masih ada kat sini. Bahkan komennya ini pasti ditengok beribu-ribu orang ya teman-teman. Dengan dia komen sampai bersumpah, tau Bunda baca macam ni. Kalau gua bohong, gua dan keluarga gua mati semua. Demi Allah, demi Rasulullah tuh. Terserah lu mau percaya apa enggak. Gua berobat cuma bawa KTP dan kakak doang. Sekali lagi, demi Allah, demi Rasulullah. Dan kalau gua bohong, gua dan keluarga gua mati semua. Terserah lu. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Ya Allah. Sesak Bunda membaca komennya ini teman-teman. Bahwa mengatakan bahwa sini negara dajjal lah macam tu, ya Allah. Astagfirullahalazim. Seakan-akan semacam lah dia ni memang orang yang paling betul, orang yang paling baik ya teman-teman. Kalau sampai mengatakan macam tu, Bunda sampai sesak napa, betul-betul sesak napa kalau membaca komennya ini. Saya sudah tak maulah nak membahas ini, tapi tak apalah, ini untuk Bunda nak nasihatkanlah untuk dia. Supaya beristighfar lah macam tu. Tak payahlah nak pakai bersumpah-sumpah demi keluarga akan mati semua, ya Allah. Yang tukang komen ini ya teman-teman, memang selalu komen ke channel Bunda. Banyak dah, ada berpuluh-puluh, bahkan Bunda tengok komennya tuh sampai 46 dah komennya. Tapi tak ada namanya kata-kata yang baik komennya. Dia mengatakan Bunda ni yang nak lampir, yang disondol-sondol bangla, mengatakan orang tua Bunda itu tak tanggung jawab, tak memberi nafkah ke Bunda sampai Bunda hidup susah, hidup merantau. Ini satu orang teman-teman komennya nih. Bunda cakap ya, namanya kalau kat sini, Bunda tengok kat channelnya, namanya ada Eva Liamin. Kalau ditengok dari namanya Eva Liamin itu pasti perempuan ya teman-teman. Tapi perempuan kenapa sampai punya bahasanya macam tu, kasar macam tu. Nampak sangat kalau dia orang itu benar-benar iri. Kalau iri itu nggak masalah ya, tapi jangan sampai menyakiti orang lain, apalagi diri kita sendiri. Iri itu kan teringin, kalau dengki itu merusak. Nah itu yang harus kita bedakan antara iri dan dengki. Tapi kebanyakan orang iri itu dilampiri atau didampingi dengan dengki, hingga kita ini sudah teringin kepunyaan ataupun hak milik orang lain, lalu kita ini ingin merebutnya. Biasanya macam itu.
Ya, kita doakan sajalah semua orang-orang yang macam itu biar diberi kesadaran dirinya agar tak mengulang-ulang kesalahan hal macam itu. Dan itu menyebutkan, bahkan dia itu berani bersumpah loh geng, berani bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, demi nama Nabi kita, junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dia bersumpah katanya di Indonesia itu ada yang macam itu. Nah pertanyaannya, ini Indonesia bagian mana? Saya sendiri itu juga orang Indonesia. Setahu saya di Indonesia itu kalau berobat itu memakai BPJS, itu yang paling murah. BPJS itu ada tingkatan-tingkatan tersendiri. Atau tak itu ada bantuan dari pemerintah. Ada bantuan dari pemerintahan, itu ada yang banyak-banyak sih, ada yang namanya, wah banyak, nanti kayak saya sebutkan satu-satu, ada yang tak puas hati, banyak lah ya, kita tak payah sebutkan satu-satu. Yang paling umum aja kita untuk semua orang, bukan hanya orang miskin saja, yang boleh semua orang itu namanya BPJS. Banyak di Indonesia macam itu. Memang kalau yang untuk orang miskin, orang yang kurang mampu, mohon maaf ya, bukan miskin ya, bukan orang yang kurang mampu, yang benar-benar membutuhkan, itu memang ada. Tapi itu juga harus meminta dari pihak puskesmas atau kesehatan desa, kesehatan daerah, meminta bantuan kalau bahwasanya dia orang itu benar-benar tak mampu. Nah itu dapat bantuan dari pemerintahan. Alhamdulillah pemerintahan kita ini juga sudah membangun tentang kesehatan macam itu. Nah jangankan ke orang ini, ada macam profesor saja, dia orang ini salut loh geng dengan pengobatan di Malaysia dari segi biaya dan juga kualitasnya. Kalau kurang tak percaya, kita tunjukkan dulu videonya. Isu tentang berobat ke luar negeri. Oh, terutama Malaysia ya. Bahkan sekarang sudah berpindah nih dari Malaysia pindah ke Bangkok gitu ya. Bahwa kemudian memang pelayanan rumah sakit kita, CQ dokternya memang ada yang bermasalah, iya, meskipun kebetulan dokter-dokter yang merawat saya itu teman-teman semua jadi enak lah gitu ya. Tapi seperti ini apa Abi yang dilakukan oleh kementerian? Pak, saya ini tahu ini isu sensitif ya, tapi saya mau cerita begini. Ini dari perspektif normal tanpa itikat menjelek-jelekan. Ada profesi-profesi yang punya kode etik, Pak. Misalnya nih, dokter punya kode etik dokter. Bankir punya kode etik perbankan. Wartawan punya kode etik jurnalis. Kenapa sih Pak profesi ini punya kode etik di mata pengamatan saya sebagai orang awam? Karena mereka profesi ini bisa hidup karena ada trust masyarakat ke dia. Contoh, misalnya ini kan ngomong wartawan, ini media lah kan. Dulu wartawan pakai koran kan. Kalau orang ternyata lebih percaya podcast daripada koran, apa yang terjadi? Bisnis koran sama dia turun kan. Jadi ini masalah kepercayaan bisnis ini. Sama bankir nggak percaya sama bankir, dia mau ngomong apapun nggak ada bisnisnya. Dokter juga sama. Nah yang saya agak khawatir ya, dokter kita bagus-bagus, cuma sudah terjadi itu pergeseran trust dari publik ke Singapura, dulu orang-orang kaya, ke Malaysia, dulu orang-orang kaya. Yang saya khawatir apa? Sekarang turun ke orang menengah loh. Yang pergi itu nggak semua orang kaya. Orang menengah sudah mulai geser ke Malaysia, ke Thailand. Merinding gua. Ini yang saya sebagai menteri kesehatan worry. Jangan sampai publik itu kemudian menurun kepercayaannya ke sistem kesehatan kita. Geng, ini memang harus kita jaga demi menjaga kemajuan negara kita, agar kita ini tak boleh tersaingi dengan negara-negara lain. Seperti contoh macam di Malaysia aja. Bukannya saya ini tak setuju dengan Malaysia, bukannya saya ini tak suka dengan Malaysia, melainkan saya ini belajar dengan Malaysia. Karena Malaysia itu sangat menjaga kualitas, identitas, dan juga keramahannya. Karena kesehatan di Malaysia itu juga disupport ataupun disokong ataupun juga dikawal oleh kerajaan Malaysia. Yang sepatutnya Indonesia itu boleh juga melakukan hal macam itu agar rakyat-rakyat kita ini tak berobat ke luar negara, biar boleh nyaman dan sembuh di negara kita sendiri. Karena kenapa kita ini masih banyak orang yang pergi ke luar negara, seperti itu di Malaysia saja. Bahkan sampai saat ini itu dikatakan tadi orang menengah ke bawah itu sudah mulai berobat ke Malaysia. Sebab kenapa?
dari segi pengobatan di sana itu lebih murah. Tiket pesawatnya dari Indonesia, dari Surabaya ke Malaysia itu juga sangat-sangatlah murah. Jadi kita ini sebagai rakyat kecil sama-sama mengeluarkan, pastinya berpikiran buat apa berobat di negara sendiri kalau hanya menghasilkan uang tak dapat hasil. Alangkah baiknya bersama-sama bermodal pergi ke luar negara yang hasilnya itu sudah menjanjikan. Pasti mempunyai pemikiran yang macam itu. Nah, ini yang harus kita benahi, geng. Terutama untuk orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan ini ya, harus diperbaiki agar jangan sembrono, dan apabila kurang itu didapatkan titipan ataupun mempunyai skill untuk mengobati orang lain, ya harus amanah, jangan sampai memorotin, jangan sampai meminta ataupun menjadi pungli macam itu. Bener-benerlah kita ini ikhlas menjalankan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita ini sama-sama ikhlas, sama-sama membangun, sama membantu. Karena kita ini selain juga sesama manusia, kita juga saling sesama umat Islam. Karena di Indonesia ini Islamnya sangatlah banyak sekali, geng ya. Sekarang kita tengok video yang berikutnya. Ini orang Indonesia, orang biasa berobat ke Malaysia. Macam mana pengobatan ataupun kualitasnya di sana? Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita tengok saja videonya. Mika tahu tak kenapa banyak orang Indonesia memilih berobat ke Malaysia? Di video kali ini aku akan membagikan pengalaman aku berobat di Malaysia. Gimana ceritanya dan habis berapa biayanya? Tonton sampai habis. Pagi ini aku sudah berada di Pelabuhan Internasional Harbour Bay. Untuk urusan rumah sakit semuanya udah diurusin langsung sama perwakilan KPJ dari Batam, yaitu Mas Aris. Dari Batam ke Johor kalian bisa pakai kapal MV Putri Anggra ini. Ini schedule-nya lengkap banget. Untuk harga tiketnya dari Batam ke Johor itu cuma 560.000 untuk PP. Jadi di sini kita tiketnya beli sendiri ya. Jadi misalnya kalau kalian mau berobat ataupun medical check up di KPJ Malaysia, kalian boleh banget kok kontak perwakilan KPJ yang ada di Indonesia. Kayak yang aku lakuin saat ini, dan itu tuh gratis, tidak dikenakan biaya kok. Jadi pas sampai di Malaysia, Mika orang tak usah kebingungan, dan diuruskan semua, bahkan dijemput pas sampai di pelabuhan. Kebetulan Mas Aris juga lagi ada urusan di Johor, jadi kami berangkat bareng. Ini dia paket yang aku ambil. Ini tuh paket medical check up dan harganya cuma 700 ringgit, udah termasuk hotel 1 malam. Kalau dirupiahin itu sekitar 2.520.000. Itu betul-betul medical check up dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sampai di Johor, aku langsung dijemput kakak cantik ini. Kakak cantik ini adalah staf dari KPJ Pasir Gudang. Enaknya tuh kalau udah ngontek perwakilan KPJ yang di Indonesia, semuanya tuh udah didaftarin. Bahkan kita tuh dijemput di pelabuhan. Jadi kita pun tak pening sana, tak pening sini. Dan penjemputannya ini gratis ya. Memang fasilitas dari rumah sakitnya. Terus kalau misalnya kalian karyawan yang kerjanya dari Senin sampai Sabtu, terus pengen berobat ataupun medical check up di hari Minggu, itu bisa banget. Karena pelayanan di sini tuh hari Minggu pada tetap buka. Sebab hari libur mereka itu bukan hari Minggu tapi hari Jumat. Jadi Mika orang tak ada alasan lagi karena sibuk kerja, tak ada hari libur, makanya tak bisa berobat atau medical check up. Gas saja hari Minggu pergi ke Johor dah. Nah untuk aku sendiri, aku ke Johornya itu Minggu dan Senin. Jadi hari Minggu aku santai-santai aja, makan-makan, jalan-jalan, shopping-shopping. Besoknya baru aku medical check up. Ini aku lagi mampir makan siang di Sri Bayu. Di si Padilla makannya astagfirullahaladzim. Ih, ada sambal kecap. Sencalok dia mana sencalok? Sambal kecap ni siram. Wow. Sambal sencalok mana sambal sencalok? Habis sambal sencalok ni. Sambal apa? Sambal rojak. Sambal rojak bukan? Sambal sencalok? Bukan. Ini apa ni? Sambal apa? Tahu tak sambal apa? Bau dia asam-asam. Coba aje lah. Aku dah tak sabar nak makan. Doi, sedapnya makanan dekat Johor nih. Selesai makan, aku langsung ke hotel. Ini dia hotelnya, gengs. Hotel ini udah include dalam paket medical check up yang 700 ringgit tadi. Hotelnya bagus dan juga bersih. Ini mirip hotel-hotel bintang 4 yang ada di Batam lah. Seperti biasa, sampai nak check-in hotel pun semuanya sudah diuruskan sama Kak Lucy. Jadi di sini tuh kita betul-betul macam bukan nak ke rumah sakit, tapi lebih ke macam nak berwisata, nak jalan-jalan gitu, saking santainya. Ini dia suasana di dalam kamarnya, betul-betul bersih lah hotelnya ya. Dan ini dia view-nya. Luar biasa cantik. Terus kita tuh dekat sama KFC. Kalau nak KFC tinggal jalan kaki aja ke depan hotel. Ya udah, hari ini aku nak istirahat dulu. Dan aku juga udah dikontak sama tim KPJ Pasir Gudang untuk puasa mulai jam 11 malam ini. Karena besok pagi-pagi aku akan mulai medical check up di KPJ Pasir Gudang. Esoknya aku sampai di rumah sakit sekitar jam 9 pagi. Baru buka pintu aja masuk ke dalam rumah sakitnya, Masya Allah ini wangi banget. Gak ada aroma-aroma rumah
rumah sakit kayak di Indo tuh nggak ada coy. Di sini tuh wangi banget kayak masuk mall. Terus sampai di rumah sakit, aku tuh langsung disambut, terus ditemanin langsung menuju ke lantai 5 untuk ke ruangan eksekutif screening. Di sini aku menyerahkan paspor dan juga mengisi data diri dan hal-hal yang dibutuhkan lah. Staff-staff di sini juga masya Allah banget, semuanya baik-baik, ramah-ramah, garcep-garcep. Ini tuh rumah sakit tapi pelayanannya kayak di hotel bintang 5, serius. Ini aku habis dari ruangan treatment room untuk cek jantung. Terus aku lanjut lagi ke ruangan blood taking untuk ambil urin sama pengambilan darah. Jadi air pipis kita ditampung, terus diletakin di tempat ini, gengs. Terus kita lanjut ambil darah. Tenang, ini nggak sakit kok. Rasanya tuh cuma cekit-cekit sebentar aja. Udah ambil darah, udah tampung urin. Sekarang kita lanjut ke ruangan authorized personal only untuk cek mata dan juga tekanan darah. Selesai dari itu, sekarang kita diarahkan ke ruangan diagnostic imaging untuk X-ray. Ini adalah step yang paling terakhir. Nah, pas X-ray, sekarang harus ganti baju dulu. Bajunya udah disiapin juga sama mereka kayak gini nih yang aku pakai. Dan nggak boleh ada enamel besi apapun ya di daerah yang mau di X-ray. Dan ini tuh sebentar banget, palingan cuman beberapa puluh detik aja udah selesai sih. Abis itu kita disuruh nunggu maksimal 2 jam untuk mendapatkan hasil dari seluruh pemeriksaan. Sembari nunggu hasil, kalian bisa manfaatin untuk makan, jalan-jalan. Di sini aku mau order jus yang harganya 7 ringgit pakai mesin gitu, langsung jadi. Lalu aku lanjut ke lantai 1 untuk cari makan karena di sini tuh ada beberapa toko makanan gitu. Donat dan rotinya Gloria nih enak banget loh. Terus pas di sini aku juga sempat bincang-bincang sama CEO-nya KPJ Pasir Gudang, namanya Ence Hairul Hasan. Beliau orangnya ramah dan juga seru loh diajak ngobrol. Dan dari beberapa penjelasan beliau, di sini mungkin aku akan menjabarkan sedikit tentang rumah sakit ini ya. Nama rumah sakit ini adalah KPJ Pasir Gudang. KPJ itu adalah singkatan dari Kumpulan Pengobatan Johor. Dipromosikan KPJ semua, Pasir Gudang geng. ini adalah rumah sakit ke-23 di bawah naungan KPJ Healthcare Berhad. Dan kalian tahu nggak sih rumah sakit KPJ ini masuk ke dalam salah satu rumah sakit terbaik di dunia loh. Kalau yang KPJ Pasir Gudang ini itu tuh terkenal dengan penanganan masalah jantung terbaik dan sertifikat maupun penghargaannya tuh udah banyak banget. Untuk KPJ Pasir Gudang ini, gedung mereka itu ada 8 lantai. Lantai 1 terdiri dari ruang pendaftaran, apotik, ruang radiologi, ruang administrasi, toko obat, minimarket, dan IGD. Kalau lantai 2 itu ada fisioterapi, ICU, kamar bedah, rekam medis, musola, dan endoskopi, sama kateterisasi jantung. Untuk lantai 3 ada laboratorium, kantor administrasi, ruang serbaguna, dan unit cuci darah. Lantai 4 ada kamar bersalin dan rawat inap bayi. Lantai 5 itu klinik-klinik dokter spesialis dan juga tempat medical check up. Lantai 6 ada ruang perawatan khusus anak-anak. Lantai 7 dan 8 itu rawat inap. Nah, di sini aku sempat tanya-tanya sebentar sama dokter spesialis kandungan dan ternyata mereka juga punya paket screening kesuburan itu cuma Rp499. Itu udah termasuk analisis sperma, HSG test dan juga ultrasound pelvis. Murah kan? Program bayi tabung di sini juga murah loh, harganya di bawah 100 juta. Terus aku juga jumpa sama dokter yang ganteng dan wangi banget. Ini dokter spesialis jantung. Namanya juga dokter Sahidi. Dokter-dokter di sini tuh interaktif banget. Penjelasan mereka tuh benar-benar detail, banyak, jelas. Alat mereka juga canggih-canggih banget. Terus dokter Sahidi juga menjelaskan ke aku bagaimana awal mula orang tuh bisa terkena penyakit jantung dan bagaimana proses kateterisasi jantung. Tak terasa waktu udah hampir 2 jam dan hasil pemeriksaan medical check up aku udah keluar. Lalu aku diarahkan ke ruangan Dr. Ahmad MBCHB yang kalau di Indonesia itu setara dengan dokter spesialis bedah. Di sini hasil medical check up aku dibaca sama Dr. Ahmad, lalu dijelaskan secara detail. Terus detak jantung aku diperiksa sama Dr. Ahmad. Kurang lebih sekitar setengah jaman lah aku konsultasi di dalam. Setelah itu kami pamit dan menunggu dokumen. Nah, kawan-kawan, alhamdulillah hasil medical check up aku udah keluar. Dan alhamdulillahnya lagi semuanya normal, tidak ada penyakit menular, jantung, paru-paru semuanya aman. Jadi buat kalian yang masih sehat nih, kalian wajib nih medical check up buat tahu apa nih problem penyakit kalian sebelum bertambah parah. Jadi kalian udah bisa antisipasi sedini mungkin. Untuk kalian yang orang Batam, kalau misalnya kalian mau medical check up ataupun berobat di KPJ di Malaysia, kalian bisa langsung hubungi nomor di bawah. Ini nomor perwakilan. Aduh, bahaya ini, geng, bahaya. Kenapa hal ini terjadi lagi, geng? Ini, geng. Ini yang paling bahaya ini, geng. Ini orang Indonesia yang sakit, orang Indonesia yang membawa ke sana dan yang dipromosikan itu di Malaysia. Wah, bahaya ini, geng. Ini ya harus tetap kita
lebih jaga lagi geng tentang kualitas kesehatan di Indonesia. Jangan kalah dengan Malaysia geng. Tengok Malaysia tadi geng, semurah itu, sedetail itu, dan kakaknya tadi itu bener-bener detail kalau menjelaskan ya, karena dia orang itu tadi saya dengar-dengar memang separuh macam mempromosikan ya, entah itu mungkin orang Indonesia yang bekerja di Malaysia ataupun orang Indonesia yang sudah kawin atau menikah dengan warga tempatan Malaysia lalu membuka ke klinik ataupun kesehatan di Malaysia lalu mempromosikan di Indonesia. Nah gitu kita juga kurang paham. Tapi apakah kita ini benci dengan dia orang tadi? Tak, kita tetap bangga. Ternyata orang-orang kita ada yang pandai di luar negara juga itu. Jadi kita harus tetap berpikiran yang positif dan harus kita membangun negara kita sendiri. Meskipun saya ini juga sering mengunggulkan Malaysia, tapi bukan berarti saya ini membenci negara sendiri. Tujuan saya ini mencontoh negara ini loh. Jom, ini yang paling mudah kita contoh. Karena kalau kita mencontoh yang sama-sama besarnya macam di Chinese, wah susah geng, susah geng. Sana itu sudah majunya jauh. Jadi kalau menuju yang sana itu susah. Kita contoh yang ringan-ringan aja dulu. Kalau yang ringan-ringan ini boleh kita ambil ilmunya, boleh kita terapkan di negara kita sendiri, nanti kita bersaing lagi kepada negara yang lebih besar lagi. Dan jadi semua itu boleh terjadi kalau kita ini kompromi, kita ini kompak, rakyat-rakyatnya itu sadar diri, mempunyai adab, mempunyai kesopanan. Semoga dengan semua video yang saya tayangkan ini ada manfaatnya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.